Pernahkah kamu merasa begini, sudah kerja keras setiap hari, tapi tetap saja uang terasa seperti pasir di genggaman? Baru dapat gaji rasanya lega, tapi seminggu kemudian entah bagaimana, dompet mulai menipis, saldo rekening pelan-pelan surut. Lalu muncul pertanyaan yang mungkin juga pernah mampir di kepalamu. Kenapa ya, kok orang lain bisa stabil bahkan makin kaya? Sementara aku selalu seperti kejar-kejaran dengan waktu dan uang. Masalah ini bukan cuma soal angka di rekening. Lebih dalam dari itu, ini tentang pola pikir, cara kita melihat uang, cara kita menilai waktu, bahkan cara kita menentukan apa yang penting dan apa yang bisa ditunda. Kadang kita pikir masalahnya ada di gaji yang kurang besar, tapi kenyataannya bahkan dengan pendapatan tinggi banyak orang masih hidup dengan tekanan yang sama. Sementara ada orang lain yang penghasilannya sederhana, tapi mereka bisa hidup lebih tenang, lebih seimbang, dan perlahan tumbuh menjadi mapan. Saya percaya ada jurang yang tidak terlihat antara orang yang kaya dan orang biasa. Jurang itu bukan cuma di jumlah uang, melainkan di cara mereka berpikir. Pola pikir ini ibarat akar sebuah pohon. Kalau akarnya sehat, pohonnya bisa tumbuh tinggi, kuat, dan berbuah. Tapi kalau akarnya rapuh, seberapa sering pun kita siram, pohon itu tidak akan pernah benar-benar berkembang. Dan inilah yang ingin saya ajak kamu telusuri hari ini. Kita akan melihat lebih dekat apa yang membedakan mindset orang kaya dengan orang biasa. Bukan untuk membuat kita minder, tapi justru supaya kita bisa belajar menyalin kebiasaan baik dan menghindari jebakan yang membuat kita terus berputar di tempat. Karena jujur saja perbedaan ini tidak selalu terlihat di permukaan. Tapi begitu kita menyadarinya, kita akan menemukan kunci yang bisa mengubah arah hidup kita. Saya masih ingat jelas masa-masa awal saya mulai bekerja. Rasanya seperti masuk ke dunia baru yang penuh janji. Setiap bulan saya menerima gaji dan di kepala saya langsung muncul daftar panjang hal-hal yang ingin dibeli. Gadget terbaru, nongkrong di kafe, pakaian, atau sekadar makan enak tanpa harus hitung-hitung uang receh. Saya merasa akhirnya bisa menikmati hidup dari jerih payah sendiri. Tapi kebahagiaan itu seringkali hanya bertahan sebentar. Baru beberapa minggu, kadang malah beberapa hari setelah gajian saya mulai sadar saldo tabungan makin tipis. Yang lebih menyakitkan, saya tidak pernah benar-benar tahu kemana uang itu pergi. Ada semacam rasa kosong, kerja keras sebulan penuh, tapi hasilnya seperti menguap begitu saja. Di titik itu saya sering menyalahkan banyak hal. Kadang saya berpikir mungkin gaji saya memang terlalu kecil. Kadang juga saya iri pada teman-teman yang tampak lebih mapan. Saya merasa ada jurang besar antara saya dan mereka. Dan saya tidak tahu bagaimana cara melompati jurang itu. Sampai suatu ketika saya bertemu dengan seorang rekan kerja yang sederhana sekali gaya hidupnya. Dia tidak pernah pamer, bahkan sering terlihat biasa saja. Tapi ketika kami ngobrol, saya terkejut mendengar bahwa dia sudah punya beberapa aset kecil. Tanah di kampung, investasi rutin, bahkan tabungan pendidikan untuk anaknya yang masih kecil. Padahal gajinya sama dengan saya. Saya mulai bertanya-tanya apa bedanya dia dengan saya. Dan semakin lama saya mengamati, semakin jelas jawabannya. Cara berpikir. Kalau saya melihat uang sebagai alat untuk memuaskan keinginan cepat, dia melihat uang sebagai bibit. Kalau saya merasa harus segera menikmati hasil kerja keras, dia justru tenang, sabar, dan percaya bahwa waktu akan memberi imbalan lebih besar jika ia menunda kesenangan hari ini. Momen itu jujur jadi tamparan keras buat saya karena saya sadar selama ini masalahnya bukan di gaji, bukan di nasib, tapi di cara saya menilai uang. Saya masih terjebak di pola pikir orang biasa. Bekerja untuk menghabiskan bukan bekerja untuk menanam. Sejak saat itu saya mulai belajar. Tidak langsung berubah total. Tentu saja ada banyak godaan, banyak kebiasaan lama yang susah dilepas. Tapi setidaknya saya mulai membuka mata. Kalau saya ingin hidup berbeda, saya harus mulai berpikir berbeda. Dan perjalanan itulah yang ingin saya bagikan kepada kamu hari ini. Karena saya percaya begitu kita menggeser pola pikir, sekecil apapun perubahannya, arah hidup kita pelan-pelan akan ikut berubah. Kalau kita bicara soal mindset orang kaya versus orang biasa, sebenarnya ini bukan tentang siapa yang punya uang lebih banyak sekarang, tapi tentang cara pandang yang membentuk masa depan. Orang kaya bukan selalu berarti miliarder dengan jet pribadi. Kaya di sini lebih pada sikap mental, cara seseorang memandang uang, waktu, dan keputusan hidup. Ada beberapa pola pikir utama yang sering saya temui dan ini yang membuat perbedaan besar. 1. Orang kaya melihat uang sebagai alat. Orang biasa melihat uang sebagai tujuan.
Bayangkan kalau kamu punya palu. Palu itu tidak ada nilainya kalau cuma dipajang. Nilainya baru muncul kalau dipakai untuk membangun sesuatu. Sama halnya dengan uang. Orang biasa sering menjadikan uang sebagai akhir dari perjalanan. Kerja, gaji, habiskan, selesai. Sedangkan orang kaya melihat uang sebagai awal. Kerja, gaji, ditanam tumbuh, menghasilkan lagi. Kedua, orang kaya menghargai waktu lebih dari uang. Banyak dari kita rela tukar waktu panjang untuk uang cepat. Padahal sebenarnya waktu jauh lebih berharga. Orang kaya berpikir jangka panjang. Mereka rela menunda kesenangan sekarang demi membangun sesuatu yang lebih besar nanti. Inilah kenapa banyak orang kaya fokus pada aset atau bisnis. Mereka menanam waktu hari ini agar waktu esok bekerja untuk mereka. 3. Orang kaya fokus pada pertumbuhan. Orang biasa fokus pada kenyamanan. Ketika ada uang lebih, orang biasa cenderung menggunakannya untuk membeli kenyamanan tambahan. Gadget baru, liburan singkat, atau barang yang memberi rasa puas sementara. Orang kaya cenderung bertanya, bagaimana uang ini bisa bertumbuh? Bukan berarti mereka tidak menikmati hidup, tapi ada prioritas yang jelas. Pertumbuhan dulu, kenyamanan menyusul. 4. Orang kaya terbiasa berpikir sistem. Orang biasa berpikir instan. Saya pernah dengar kalimat ini. Orang biasa mencari jalan pintas, orang kaya membangun jalan panjang. Maksudnya orang biasa mudah tergoda oleh skema cepat kaya, investasi instan, atau peluang sesaat. Sedangkan orang kaya lebih fokus membangun sistem. Entah itu tabungan rutin, usaha yang bertumbuh, atau jaringan relasi yang kokoh. Hasilnya tidak instan tapi konsisten. Contoh nyata, misalnya begini. Bayangkan ada dua orang dengan gaji sama 7 juta rupiah per bulan. Orang pertama setiap gajian langsung habiskan sebagian besar untuk hiburan, gaya hidup, dan kebutuhan mendadak. Ujungnya setiap bulan seperti mulai dari nol. Orang kedua menyisihkan 20% untuk ditabung, 10% untuk investasi kecil. Sisanya baru dipakai untuk kebutuhan. Dia mungkin tidak punya barang mewah sekarang, tapi setelah 5 tahun tabungan dan investasinya tumbuh jadi modal besar. Perbedaannya bukan di nominal, tapi di pola pikir. Yang satu fokus ke kenyamanan sesaat, yang lain fokus ke pertumbuhan. Dan yang menarik pola pikir ini menular ke aspek lain juga. Orang kaya lebih disiplin dalam mengatur fokus. Mereka cenderung produktif bukan karena bekerja lebih keras, tapi karena tahu apa yang harus diutamakan. Sedangkan orang biasa sering terjebak dalam sibuk tapi tidak produktif. Jadi inti dari mindset orang kaya itu sederhana. Mereka bermain untuk jangka panjang. Mereka rela menunda, rela sabar, rela berproses. Sementara banyak orang biasa terjebak ingin cepat, instan, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran yang sama setiap bulan. Dan inilah kunci yang sering tidak terlihat. Kalau kita bisa mengubah cara kita memandang uang, waktu dan pertumbuhan kita sebenarnya sudah melangkah ke arah yang sama dengan mereka. Meski saldo rekening kita belum seberapa. Untuk membuat konsep ini lebih nyata, mari kita lihat dari beberapa kisah orang yang pernah saya kenal. Saya akan bagikan 3 cerita singkat tentang Raka, Dina, dan Arif. Masing-masing dari mereka menunjukkan pola pikir berbeda yang bisa kita jadikan cermin. Kisah Raka sang pengejar instan. Raka adalah teman saya sejak kuliah. Setelah lulus dia langsung terjun ke dunia trading forex. Awalnya dia penuh semangat. Setiap hari belajar pola grafik, ikut kelas online, dan bergabung dengan banyak komunitas. Dalam hitungan bulan, Raka sempat meraih untung besar. Dia sering bercerita bagaimana dalam satu malam bisa dapat lebih banyak daripada gaji sebulan. Masalahnya Raka mulai melihat uang hanya sebagai tiket untuk gaya hidup cepat. Dia membeli motor sport, nongkrong di tempat mahal, dan sering pamer di media sosial. Di matanya uang itu ada untuk dinikmati sekarang juga. Tapi pola pikir instan ini membuatnya lengah. Beberapa tahun kemudian ketika pasar berubah dan dia rugi besar, semua yang dia kumpulkan hilang. Bukan cuma tabungan, tapi juga rasa percaya dirinya. Raka akhirnya kembali mulai dari nol tapi dengan beban mental yang berat. Kisah Dina, si penanam konsisten. Berbeda dengan Raka, ada Dina, seorang rekan kerja saya di kantor lama. Gajinya biasa saja, bahkan lebih kecil dibandingkan banyak orang di tim kami. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah dia tinggalkan. Menabung dan mencatat pengeluaran. Dia tidak pernah tergoda untuk mengikuti tren gaya hidup.
Setiap bulan meski hanya sedikit, dia selalu sisihkan untuk investasi reksadana dan tabungan pendidikan anaknya. Saat kami ngobrol, saya kaget mendengar kalau tabungannya sudah cukup untuk membeli rumah sederhana tanpa harus berutang terlalu besar. Dina tidak kaya mendadak, tapi pola pikirnya yang sabar dan konsisten membuat hidupnya jauh lebih stabil. Dia memilih jalan yang tenang, tidak tergesa-gesa tapi pasti. Kisah Arif, sang pembangun sistem. Arif adalah contoh lain yang menarik. Dia tidak punya gaji tetap karena memilih jalur wirausaha. Awalnya dia sering kesulitan. Kadang ada order besar, kadang sepi total. Tapi alih-alih menyerah atau mencari jalan pintas, Arif fokus membangun sistem. Dia membuat catatan arus kas, memisahkan rekening bisnis dengan rekening pribadi, dan pelan-pelan merekrut tim kecil untuk membantu. Awalnya hasilnya kecil, bahkan seringkali ia harus menahan diri dari kesenangan pribadi. Tapi dalam 5 tahun, usahanya tumbuh stabil. Sekarang bahkan ketika dia tidak bekerja seharian penuh, sistem bisnisnya tetap berjalan dan menghasilkan. Arif membuktikan satu hal, orang kaya tidak hanya bekerja keras. Mereka bekerja untuk membangun sesuatu yang bisa berjalan tanpa harus terus-menerus bergantung pada tenaga mereka sendiri. Benang merah, kalau kita lihat perbedaan dari ketiga cerita ini, jelas sekali. Raka terjebak pola pikir instan. Cepat dapat, cepat hilang. Dina mewakili pola pikir kaya yang sabar menanam meski pelan. Arif menunjukkan level berikutnya, bukan hanya menanam tapi membangun sistem yang terus tumbuh. Pertanyaannya kita lebih sering mirip siapa? Raka yang selalu kejar sensasi cepat, Dina yang konsisten menanam atau Arif yang fokus membangun sistem. Karena dari cerita-cerita inilah kita bisa belajar uang dan nasib hanyalah akibat. Akar sebenarnya ada di pola pikir. Dan saat pola pikir itu berubah, arah hidup pun ikut berubah. Sekarang saya ingin ajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan jujur sama diri sendiri. Selama ini, pola pikir mana yang paling sering kamu jalani? Apakah kamu lebih sering seperti Raka yang mudah tergoda dengan hasil cepat dan kesenangan instan, atau seperti Dina yang tenang, konsisten meski kadang terasa lambat? Atau mungkin kamu sedang berusaha menjadi seperti Arif membangun sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri? Tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Tapi yang penting adalah kejujuran. Karena seringkali kita ingin meyakinkan diri sendiri bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat. Padahal dalam hati kecil kita tahu masih banyak kebiasaan lama yang menahan kita. Coba renungkan beberapa pertanyaan ini. Apa yang biasanya kamu lakukan pertama kali setelah gajian? Apakah langsung habis untuk kebutuhan dan keinginan ataukah kamu sisihkan sebagian untuk masa depan? Ketika ada uang lebih, apakah pikiran pertamamu adalah membeli sesuatu yang memberi kenyamanan cepat atau menanamnya agar bisa tumbuh? Bagaimana kamu menilai waktu? Apakah waktu selalu kamu tukar dengan uang atau kamu sedang belajar membangun sesuatu yang bisa berjalan meski kamu tidak bekerja terus-menerus? Saya tahu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah, bahkan mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Bayangkan hidupmu 5 tahun ke depan. Jika kamu tetap berada di pola pikir yang sama dengan hari ini, akan jadi seperti apa? Apakah kamu akan terus kejar-kejaran dengan dompet yang selalu kosong? Ataukah kamu bisa melihat tabungan, investasi, dan usaha kecilmu mulai berbuah? Hidup tidak berubah hanya karena kita berharap. Hidup berubah ketika kita mulai menggeser cara pandang kita lalu bertindak konsisten sesuai dengan cara pandang itu. Dan ingat, perubahan tidak harus besar. Bahkan langkah kecil seperti menyisihkan 10% gaji atau mulai mencatat pengeluaran harian bisa menjadi titik balik. Karena pola pikir bukan hanya soal apa yang ada di kepala, tapi juga apa yang kita ulangi setiap hari. Jadi sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin kamu tanyakan ke dirimu sendiri. Mindset apa yang ingin saya pilih hari ini agar hidup saya 5 tahun lagi tidak sama dengan hari ini? Kalau kita rangkum perjalanan tadi, sebenarnya inti perbedaan antara orang kaya dan orang biasa tidak hanya ada pada jumlah uang di rekening. Bedanya ada di mindset, cara memandang uang, waktu, dan pertumbuhan. Orang biasa sering melihat uang sebagai tujuan akhir. Kerja keras, dapat gaji, lalu habiskan. Selesai. Sementara orang kaya melihat uang sebagai alat. Mereka menanam, menunggu, dan membiarkan waktu bekerja. Orang biasa sibuk mencari kenyamanan sesaat. Sementara orang kaya memilih menunda sedikit hari ini demi pertumbuhan besar esok.
Dan mungkin yang paling penting, orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang, mereka membangun sistem. Sesuatu yang terus bergerak bahkan ketika mereka beristirahat. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menggeser arah masa depan. Mulai dari langkah kecil, dari keputusan sederhana. Karena kaya bukan hanya soal angka, tapi soal cara berpikir. Saya ingin kamu ingat satu hal, keseimbangan itu kunci. Kita tetap boleh menikmati hasil kerja kita hari ini, tapi jangan lupakan masa depan. Karena setiap rupiah yang kita kelola dengan bijak, setiap waktu yang kita gunakan dengan sadar adalah batu bata yang membangun hidup yang lebih kokoh. Kalau kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga sedang mencari arah. Jangan lupa tinggalkan komentar. Pola pikir mana yang paling sering kamu jalani? Apakah Raka, Dina, atau Arif? Saya ingin baca cerita kamu dan tentu saja klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita reflektif lain yang mungkin bisa jadi titik balik hidupmu. Karena pada akhirnya kita semua sedang belajar. Belajar untuk tidak hanya bekerja lebih keras, tapi juga berpikir lebih bijak.